Untuk tata cara pengambilannya, alangkah baik kita ketika mengambil satu butir batu ini kita membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara pemirsa channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali pada video saya yang ke-15 ini. Mudah-mudahan semua para pemirsa channel Majmu'atul Hikam ada dalam lindungan Allah, dalam pertolongan Allah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa saya mendoakan semua para pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam, semoga apapun yang dihajatkan oleh kita semua, wabil khusus kepada seluruh pemirsa yang setia mendukung channel Majmu'atul Hikam, semoga seluruh hajat di dunia dan di akhirat segera Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam yang dirahmati Allah, berdasarkan banyaknya permintaan pada musim-musim hujan seperti semacam ini, seperti sekarang ini, kebetulan cuaca sangat banyak sekali diguyur hujan, akan tetapi mungkin banyak juga yang memiliki keinginan atau suatu hajat, seperti misalkannya acara pertikahan atau acara khitanan, ataupun mungkin pada bulan ini acara rojaban. Tidak sedikit yang menginginkan cuaca kembali menjadi kemarau. Untuk menjadikan cuaca hujan menjadi kemarau itu bukanlah suatu kekuasaan kita, akan tetapi kembali adalah kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai usaha kita sebagai makhluk, kita patut berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan bisa ditahan atau dialihkan dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Pada video pawang hujan sebelumnya, yaitu pada video saya yang kedua, mungkin sebagian belum ada yang menyimak. Di situ saya menyampaikan cara mengalihkan atau cara menahan hujan dengan media cabai dan sapu lidi. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba meng-share cara mengalihkan hujan atau cara meminta kepada Allah supaya hujan dipindahkan atau ditahan dengan media batu yang sudah kita isi dengan bacaan surah Alam Taro atau surah Al-Fil. Namun bagaimana caranya? Sebelum saya sampaikan dan sebelum saya jelaskan tata caranya, alangkah baiknya bagi Anda yang belum meng-subscribe channel Majmu'atul Hikam, lebih baik dan lebih utama sebagai mahar dari pengijazahan ilmu pawang hujan ini, silakan di subscribe dulu dan di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mencoba untuk mereview pesan-pesan atau komentar yang masuk pada video pemindahan hujan atau pawang hujan pada channel ini, yaitu pada video yang kedua. Ada pesan masuk atau komentar yang disampaikan oleh saudara Salman Al-Farisi. Beliau mengirim pesan, Alhamdulillah Pak Ustadz, saya coba mengamalkan ilmu pemindahan hujan dari video Pak Ustadz yang kedua dengan memakai media cabai
dan 10 lidi. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Awalnya saya nggak nyangka, tapi ternyata memang terbukti semua atas izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian ada juga pesan masuk dari saudari Anu Asda. Beliau mengirim pesan, alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah mencoba tips dan doa yang diajarkan pada video channel ini, dan alhamdulillah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri tidak menyangka bakal bisa beralih hujannya ke tempat yang lain. Pokoknya ini pengalaman saya yang pertama membantu mengalihkan hujan pada acara nikahan teman saya. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Berikut komentar-komentar yang bisa saya review yang sudah mencoba, dan saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam yang selalu memantau dan menyaksikan apa-apa yang di-share, ilmu-ilmu hikmah yang di-share pada channel Majmu'atul Hikam ini. Dan saya juga berterima kasih bagi rekan-rekan yang tidak hanya menyimak tapi juga mengamalkan, sehingga bisa menambah keimanan dan keyakinan dari kita kepada kebesaran ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan bagi Anda yang belum mencoba juga sama-sama bisa dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya video pawang hujan ini, saya menghimbau kepada seluruh pemirsa channel Majmu'atul Hikam agar semuanya bisa mencoba dan mengamalkan apapun yang di-share pada video channel Majmu'atul Hikam, baik itu sholawat, doa, dan lain sebagainya. Baik, saya lanjutkan. Pada kesempatan ini saya sudah menyiapkan 7 buah batu kerikil seperti ini. Perhatikan, ini 1, kemudian 2, 3, sampai 7. Kita siapkan batu sebanyak 7 butir. Untuk tata cara pengambilannya, alangkah baik kita ketika mengambil 1 butir batu ini, kita membaca bismillah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi 1 butir ini kita ambil dari tanah dengan bacaan 1 bismillah dan 1 sholawat. Ini tata cara yang pertama. Kemudian untuk tata cara yang kedua, batu ini kita basuh dulu dengan air bersih dan air suci supaya tidak kotor, untuk menghilangkan tanah yang sudah melekat pada batu ini. Kemudian tata cara yang ketiga, kita baca masing-masing batu yang akan kita pakai media permohonan kita kepada Allah ini dengan bacaan surah Al-Fil, atau yang biasa kita sebut dengan surah Alam Taro, dengan bacaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Kemudian tata cara yang keempat, yaitu kita cara membaca surah Al-Filnya adalah sebagai berikut. Sebagaimana yang telah diijazahkan oleh pengersa guru Abah AA Pasir Angin dari Cijalingan, beliau telah mengijazahkan kepada saya tata cara membaca surah Al-Filnya sebagai berikut. Di dalam 1 butir ini kita bacakan surah Al-Fil seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim. Ketika kita membaca ayat tarmihim, itu tarmihim kita baca 3 kali tanpa nafas.
Jadi kalau kita praktekkan satu butir ini seperti ini kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alhum ka'asfim ma'kul. Kemudian kita tiupkan kepada satu batu yang kita sudah bacakan al-fil itu. Ya, jadi tarmihimnya itu kita baca 3 kali tanpa nafas. Ya, kemudian kita tiupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Setelah kita bacakan yang satu butir ini, kita simpan di sebelah kanan. Kita ingatkan yang satu pertama, bacaan pertama, batu pertama kita simpan di sebelah kanan. Untuk batu yang kedua ini juga sama, dibaca dengan surah Al-Fil dengan tarmihim 3 kali tanpa nafas seperti yang pertama. Namun untuk yang kedua ini kita simpan di sebelah kiri. Begitu selanjutnya untuk yang ketiga kita simpan di kanan dengan tarmihim sama seperti tadi, dibaca 3 kali tanpa nafas. Kemudian yang keempat kita simpan lagi di sebelah kiri. Kemudian yang ke 5 kita simpan di sebelah kanan. Kemudian yang ke-7 kita simpan di sebelah kiri. Dan yang pada akhirnya nanti yang ke-6 akan ada di kiri. Kemudian yang ke-7 nanti akan ada di sebelah kanan. Dan otomatis jumlahnya nanti untuk yang di kanan pasti ada 4 batu. Kemudian yang di kiri pasti ada 3 batu. 4 tambah 3 adalah 7. Kemudian untuk yang perlu kita perhatikan adalah untuk yang 4 batu, yang kita simpan di sebelah kanan, nantinya akan kita simpan di atas poade tempat kita akan menahan atau memindahkan hujan. Kalau di tempat hajatan misalkan kita simpan di atas poade, di atas genteng, di atas genteng maksud saya, yang 4 kita simpan di atas genteng. Kalau kita peringatan Rojab mungkin kita simpan di atas musola, yang 4. Kemudian yang ketiga, yang 3 batu yang kita simpan tadi di sebelah kiri, bagi untuk yang hajat atau pertikahan, yang 3 disimpan di bawah poade. Ingat ya, jangan sampai salah, yang 4 kita simpan di atas, kemudian yang 3 kita simpan di bawah poade atau di bawah sound system kalau kita rajaban atau maulidan. Nah, yang perlu kita ingat bagi orang yang hajatan, ini ditambah kaifiatnya supaya dari hari pertama 1 hari sebelum hajat dianjurkan untuk tidak mandi. Ini kaifiat yang mungkin belum banyak yang tahu. Jadi untuk yang menyarang hujan atau untuk yang berdoa dan orang yang sekeluarga hajat, baik itu pengantinnya ataupun besannya, keluarganya, semua yang berkecimpung di tempat hajat, termasuk yang mungkin yang memasak, itu sebaiknya dianjurkan tidak mandi dulu 1 hari sebelum hajat, dan hari pas hari haknya itu dianjurkan untuk tidak mandi. Karena banyak kejadian gagalnya memindahkan hujan ini, terkadang ada salah satu orang yang lupa ketika pagi, entah itu pengantin atau besannya yang mandi. Itu wallahu alam, akan tetapi banyak kejadian seperti itu ketika lupa mandi ternyata diguyur hujan. Ini banyak kejadian. Dan ternyata ketika saya pertanyakan kepada sahibul ijazah, guru saya, memang betul kalau kita sedang meminta kepada Allah, salah satu permintaan kita, media kita, baik yang berdoa ataupun misalkan Anda sebagai ustadz yang diminta untuk menahan atau memindahkan hujan, sebaiknya Anda-nya pun tidak dianjurkan untuk mandi. Wabil khusus kepada keluarga pengantin,
itu wabil khusus sekali, itu seorang pun awas jangan sampai lupa. Kalau saja satu orang kelupaan, entah itu adiknya atau kakaknya, itu biasanya insya Allah dengan keagungan Allah biasanya doa kita akan lebih kurang mustajab begitu. Dan ini praktek ini sudah beberapa kali saya tajrib, saya coba, alhamdulillah ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan, dan juga semoga semua pemirsa channel Majmu'atul Hikam yang mau mencoba praktek ini juga sama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Demikian sharing ilmu hikmah, tata cara pemindahan hujan atau penahan hujan dengan media batu dan surah Al-Fil kepada 7 media batu. Semoga ilmu ini bermanfaat, dan sebelum saya akhiri ingatkan kepada seluruh pemirsa channel Majmu'atul Hikam agar mengklik tombol subscribe-nya bagi yang belum, kemudian klik tombol like, share, komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa sebagai mahar diklik subscribe, komen, dan di komennya dicantumkan qabiltu ijazataka. Saya ijazahkan kepada semua channel Majmu'atul Hikam, saya ijazahkan kepada seluruh pemirsa channel Majmu'atul Hikam. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk saudara-saudara tetangga kita yang memiliki keinginan atau hajat. Saya ijazahkan semoga bermanfaat. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.